Musibah di dalam hidup ini adalah sebuah keniscayaan. Pada dasarnya dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang tidak diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menguji kita dalam hidup dan kehidupan ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku pasti akan mengujimu dengan sesuatu kekurangan, daripada muncul kekhawatiran rasa takut, kekurangan harta, kekurangan berbagai macam hal. Tetapi kemudian kata Allah, semua itu adalah milikku. Semua itu aku amanahkan kepadamu. Oleh karenanya ketika aku mengambil apapun yang aku berikan kepadamu, baik itu harta benda, jabatan, kedudukan, maupun apapun, bahkan nyawamu itu sendiri, maka kata Allah, kuncinya adalah sabar. Sabar menghadapi segala musibah itu. Kenapa? Karena ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ditimpakan suatu musibah kecuali itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita menyaksikan berbagai macam musibah di depan mata kita, atau bahkan kita sendiri mendapatkan musibah itu, maka ucapan yang harus keluar pertama kali dari lisan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kita ini milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirkan di dalam hati kita ketulusan, keikhlasan terhadap musibah yang kita dapati atau kita dapatkan. Begitupun hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama peristiwa yang di depan mata kita, yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur itu, kita jadikan pelajaran untuk kita, bahwa apapun yang kita miliki ini hakikatnya adalah pemberian Allah. Apapun yang sekarang ada, yang ada di tengah-tengah kita, hakikatnya itu adalah milik Allah. Kita sekarang masih hidup karena Allah memberikannya kepada kita. Nyawa kita ini milik Allah. Bisa jadi kalau Allah berkehendak, hitungan menit ke depan, 1 jam ke depan, Allah mengambil nyawa kita. Bisa jadi kita punya harta, punya motor, punya mobil. Kalau Allah berkehendak, maka hilanglah kendaraan yang kita miliki itu. Bisa jadi kita punya kedudukan, maka kalau Allah berkehendak, maka kedudukan itu akan mudah lenyap dari apa yang ada di tangan kita. Kita semua ini hakikatnya milik Allah, dan ketika Allah mengambil apa yang diamanahkan kepada kita, maka kita harus tulus dan ikhlas untuk memberikannya. Bahkan nyawa kita itu sendiri, ketika Allah memintanya, maka tidak ada kita bisa menolaknya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kita, maka tidak ada satu orang pun di antara kita mampu untuk menolak, mampu berharap bahwa diberikan waktu untuk ajal itu, diberikan kesempatan. Tidak. Ketika malaikat Israel datang ke tengah-tengah kita untuk mencabut nyawa kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita hanya menerimanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kematian-kematian yang tampak di mata kita itu sebagai nasihat untuk kita. Mari kita ambil i'tibar bahwa kita ini pasti akan mati. Tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu giliran saja. Dan kapan kita mati, di mana kita mati, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang usianya sudah uzur,
sudah sepuh, masih bertahan dia, masih belum juga meninggal. Tapi bisa jadi orang yang masih muda, masih gagah perkasa, tapi kemudian meninggal dia. Yang namanya umur tidak kenal usia, yang namanya azal tidak kenal usia. Bisa saja azal itu datang kepada yang lebih muda, atau bisa saja orang yang umurnya, yang usianya lebih tua, justru umurnya makin panjang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sekali lagi, yang pertama kita doakan saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala yang meninggal pada usia buah itu dicatat amal pahalanya sebagai amal orang yang mati syahid. InsyaAllah mereka adalah ahli-ahli surga. Kita doakan mereka bersama, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkan mereka di tempat yang paling mulia insyaallah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mari kita support kalau ada kita punya rezeki, kalau ada kita melebihi kemampuan kita, mari kita sama-sama bantu sesuai dengan kapasitas kemampuan. Berapapun itu yang kita berikan, apapun itu yang kita berikan untuk mereka, itu akan sangat berharga bagi mereka. Dan insya Allah apa yang kita berikan itu akan menjadi tabungan bagi kita di akhirat nanti. Dan dengan itulah rasa cinta kasih sayang sesama muslim akan terlihat tampak hebat. Kalau ada saudara kita yang kena musibah, maka kitalah yang harus tampil ke depan, ke permukaan untuk membantu, untuk menyokong mereka bangkit kembali. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala bencana malapetaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah kita di dalam iman wal Islam, dan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.